Ini katanya dia naik pangkat tidak sesuai prosedur. Itu yang benarnya gimana sih, Bang Giting, seperti itu? Iya, jadi sebenarnya ada peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 yang sudah berlaku September 2022. Jadi untuk ke Letnan Kolonel itu ada aturan, ada yang bisa 18 tahun, 21 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Nah, 18 tahun itu persyaratannya adalah sudah lulus sekolah staf dan komando Angkatan Darat. Yang sesku itu ya? Nah, kemudian yang kedua, lulus pendidikan lanjutan perwira 2. Nah, yang di bawahnya lagi pendidikan lanjutan perwira 1 dan juga pendidikan pengembangan spesialisasi militer, dan kalau di awal namanya pendidikan atau sekolah dasar kecabangan. Nah, kalau lulus semua itu, terutama seskuad dan di Kelapa 2, maka dia bisa 18 tahun. Kalau tidak ada seskuadnya, maka hanya ada di Kelapa 2-nya, maka dia 23 tahun. Nah, Teddy 18 tahun itu kalau dia lulus seskuad. iya. Nah, Teddy ini tidak lulus seskuad, juga di Kelapa 2-nya tidak ada. Nah, jadi seharusnya Teddy itu harus mengacu ke 23 tahun ini. Kalau dia lulusan Akademi Militer 2011, maka tinggal tambah 23 tahun. Berarti baru pada tahun 2034, Teddy itu jadi Letnan Kolonel. Tahun 2034. Nah, sekarang 2025. Ya, berarti 9 tahun lagi dong. Nah, jadi 11 tahun. Nah, jadi bayangkan itu 9 tahun dia, ya kan, 9 tahun melampaui yang seharusnya. Sementara teman seangkatannya baru per 1 April nanti menjadi mayor. Di mayor. Mayor itu persyaratannya adalah 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun. Ada yang urutannya lama. juga. Ada yang lamanya Iya, 18 tahun. 14 tahun itu persyaratannya kalau sudah di Kelapa 2, di bawahnya di Kelapa 1, sekolah dasar kecabangan pendidikan spesialisasi dan dasar kecabangan. Nah, karena Teddy juga tidak di Kelapa 2, seharusnya pun dia belum layak untuk jadi mayor. Mayor pun sebetulnya belum layak. Belum layak. Waduh. Kalau temennya nanti per 1 April menjadi mayor, Teddy tuh 2 tahun lagi. Mestinya. Iya, jadi dia 2027 baru bisa jadi mayor. Karena dia belum sekolah. Belum sekolah di Kelapa 2. Dan belum ada penugasan dia di militer. Gitu. Iya, di Kelapa 2. Jadi Teddy itu sudah di Kelapa 1. Di Kelapa 1 tuh untuk pangkat kapten. Dia sudah di Amerika. Nah, Di Kelapa 2-nya belum. di Kelapa 2 belum. Jadi ini yang jadi persoalan. Dulu itu orang bisik-bisik gitu kan. Ini kok apa-apaan sih sudah mayor. Nah, kira-kira gitu kan. Tapi nahan-nahan diri lah. Karena sebentar lagi juga temennya mayor pada 1 April ini. Iya. Tiba-tiba temennya mau naik jadi mayor, dia berapa letkol hari duluan. lagi dia letkol duluan. Lah ini kan lompat kodok kayak gini nggak bisa dong. Bukan karena ini toh, Bang Giting. Bahwa kenaikan pangkat itu politis juga. Seperti kalau orang bintang 1 kan, hari ini bintang 1, sebulan kemudian bintang 2, sebulan kemudian bintang 3. Kayak gitu. Itu perwira tinggi. Oh. Nah, jadi di TNI itu ada yang namanya masa dinas perwira. Ya, saya Kemudian dinas perwira. masa dinas dalam pangkat MDDP. Nah, misalnya untuk menjadi mayor dari kapten itu butuh 6,5 tahun. Untuk dari mayor ke letnan kolonel butuh waktu 4,5 tahun. Nah, Teddy mayornya udah 4,5 tahun belum? Juga belum. Dia naik jadi mayor aneh, kemudian menjadi letkol apalagi gitu. Jadi ini kok kayak kita nonton film Naga Bonar gitu kan? Bagaimana pangkat diatur gitu. Barjo kau letnan kolonel gitu. Lukman kau mayor gitu. Bujang kau
kayaknya nggak punya peran, kau kopral aja lah gitu. Iya. Jadi iya, Ini apa Panglima TNI itu nggak ngerti yang begini-begini, kan dia melalui dulunya. nah Itu loh. Atau Kasat lah, siapa yang memberi SK ini? Panglima atau Kasat? jadi harusnya kan dari bawah yang disebut pembinaan itu oleh Kepala Staf Angkatan, karena Angkatan Darat oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, kalau Panglima TNI adalah pengguna kekuatan, Menteri Pertahanan pembangun kekuatan. Nah, Presiden sebenarnya tinggal dari mereka saja. Nah, soal pembinaan karir dan segala macam dari sini, dari Mabesan. Nah, dalam kasus Teddy ini itu kelihatan bukan bottom up tapi top down. Top down-nya kemungkinan dari presiden. Sehingga rikuh nih Panglima TNI dan Kasat. Di sini saya kasihan nih sebenarnya. Kalau aku jadi Panglima, nggak bisa Pak Presiden begini Pak Presiden. Kan Pak Presiden juga melalui hal yang sama. Mesti begitu kalau saya Bang. Nah, saya sukanya begitu. Tapi mungkin pakai nggak berani. Nah di situ. Nah, sekarang aku tanya sampean kok menikmati penjelasannya Bang Ginting? Enak aja, ini parsial tuh gimana menyoroti ini, Mas Ardi? Nyambung dari Bang Ginting tadi dengan penjelasan aturan internal soal TNI, soal kenaikan pangkat prajurit TNI itu tidak ada kata lain bagi publik itu selain menganggap bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi letkol ini itu tidak normal. Atau ya berdasarkan kalau Pak Ginting tadi ini top down atau pesanan politik gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena akhirnya prajurit-prajurit TNI kita itu akan berpikiran kalau mau naik pangkat atau mau ada percepatan dan segala macam, mereka akan masuk. Mereka akan masuk ke politik untuk mendapatkan tadi akses percepatan kenaikan pangkat. Nah, ini tentu akan merugikan TNI kita sebagai alat pertahanan yang tidak lagi akan fokus atau pikiran bagaimana nih mempersiapkan organisasi kesatuan untuk menghadapi ancaman perang misalnya. Ya, tapi meskipun pendekatannya politik, kalau masih di level perwira menengah ini kan tetap harus ikut urut kacang kan? Ada fase-fase yang dilewati kan? Persis, itu ada aturannya. Nah, karena ini aturannya yang dilanggar, ada aturan yang dilangkahi, itu yang kita pasti prajurit yang lain berpikiran bahwa mereka akan hanya akan mendapatkan kenaikan pangkat kalau itu dekat dengan akses-akses politik. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat Mayor Teddy dalam track recordnya mungkin baru viral lah katakan ketika beliau menjadi staf sus Menhan Pak Prabowo waktu itu. Dan jadi ajudan. Nah, ketika kampanye politik 2024 itu kan sebetulnya juga berbagai pelanggaran itu terjadi dilakukan oleh Mayor Teddy. TNI aktif tetapi juga ikut dalam kampanye politik. Nah, itu kita sudah suarakan, kita sudah mengingatkan begitu bahwa ada upaya untuk menarik militer TNI ke politik dan itu akan merugikan TNI secara organisasi. Kalau itu kan sebagai ajudan melekat, saya kira nggak apa-apa kali, karena saya lihat juga banyak kan yang dikawal oleh ini. Iya, tapi atribut politik kan tetap tidak menempel ke dia, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, jadi kalau dia misalnya masih tetap mau nempel dengan Pak Prabowo, tapi dia di belakang aja ya, nggak usah kelihatan gitu ya? Iya, urusan kampanye dengan urusan mengawal menteri itu kan hal yang berbeda. Gitu. Jadi, atau calon presiden dan wakil presiden itu kan memang mendapat pengawalan khusus dari polisi kan? Iya, iya. Oh iya. Jadi dari situ dia sudah melakukan pelanggaran sesungguhnya ya? Dia sudah melakukan pelanggaran karena termasuk pakai atribut yang sama, pakaian, kaos gitu kan, ikut joget-joget loh kok dan simbol-simbol politik praktis. Nah, kita juga menyorot terkait dengan posisi yang didapatkan oleh Mayor Teddy setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, yaitu diangkat menjadi seskap. Sebagai seskap itu. Sebagai seskap itu
dengan pangkat mayor begitu ya, kemudian diangkat menjadi pejabat setingkat kementerian sebetulnya. Sementara Sekretaris TNI-nya kabinet tidak itu. ditinggalkan. Sementara ya TNI tidak ditinggalkan, itu jelas melanggar undang-undang TNI juga. Pasal 47 ayat 2 itu bukan lembaga yang boleh diduduki oleh militer aktif. Militer aktif. Gitu. Nah itu apa namanya jadi kejanggalan yang terus berulang dan berlanjut sampai hari ini. Boro-boro kemudian apa namanya Mayor Teddy itu dipaksa untuk mengundurkan diri atau pensiun dini karena menjabat jabatan sipil itu, malah naik pangkat jadi letkol. Nah ini saya kira apa namanya Ini menjadi pertanyaan besar gitu ya. ya ya Ya, lah Bang Ginting. Ya. Kan di militer itu ada penghargaan, itu kan. Ada beberapa orang itu kan mau mendapatkan pangkat itu karena penghargaan. Penghargaan itu tentu didasarkan pada prestasi, kira-kira begitu ya. pasti. Nah, apakah Mayor Teddy itu bisa dikategorikan, oh letkol, sorry udah naik pangkat, nanti nggak sebut, saya salahkan lagi. Letkol, meskipun bermasalah nggak apa-apa. Letkol itu bisa dikategorikan sebagai itu nggak sih Bang? Nah, jadi gini, kenaikan pangkat itu ada yang disebut kenaikan pangkat reguler, itu umum biasa. Kalau di TNI ada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Kalau di polisi 1 Januari dan 1 Juli. Ya. Juli. 1 Juli, ya, Nah, ya. Kalau perwira tinggi nggak ada, nah, dia bebas tuh. Nah, persoalannya adalah kalau kenaikan pangkat reguler juga tidak terpenuhi kan, karena biasa. Ada juga namanya kenaikan pangkat luar biasa. Biasanya di medan tugas operasi yang melaksanakan tugas di luar batas kewajibannya, jadi melebihi ambang batasnya. Baru diberikan kenaikan pangkat luar biasa disertai tanda jasa. Nah ini tanda jasanya mana? Nah banyak orang pulang dari medan operasi Timur Timur, Papua dan segala macam bolak-balik nggak dapet tuh KPLB. Loh kok ini? Artinya dia ini kan sejak kapten, mayor, letkol, kok kenaikan pangkatnya rada aneh gitu loh. Melebihi teman-temannya, sekalipun temannya yang jauh lebih berprestasi dari sisi pendidikan. Temannya baru nanti 1 April, padahal didikannya luar negeri, di Kelapa II luar negeri. Contohnya Hendrik Pardamaian Hutagalung itu Yang pemegang Adi Makayasa. Ya. Orang juga melihat seharusnya dia ini Kopassus ya. Dia tugasnya betul-betul tugas tempur, bukan tugas buka pintu mobil, buka pintu supaya bosnya jalan, bawa map, bukan itu. Tugas dia buka tutup pertempuran, bawa alutsista, bukan bawa-bawa map. Dan wajahnya, ini kan orang masih menganggap nih, kalau militer aktif itu senior, masih menganggap Teddy ini kapten. Walaupun dia letkol rasa kapten. Karena level teman-temannya masih kapten kan? Nah, harusnya dia masih menjadi komandan kompi atau setingkat di medan operasi. Tunjukkan dia bahwa dia calon pemimpin TNI ke depan. Tiba-tiba ini dia ada namanya kenaikan pangkat reguler percepatan. Loh, Itu sejak kapan ada istilah begitu ya? nah itu boleh saja percepatan, tapi masa dinas perwiranya harus dilalui. Masa dinas dalam pangkat dilalui, ini kan enggak. Prestasinya apa? Kalaupun dipercepat misalnya ya, orang sudah seskoat, sudah di Kelapa II, yang seharusnya 18 tahun, dipercepat menjadi 17 atau 16 tahun. Ya kan? Masih wajar. Loh, Teddy kan yang seharusnya 2034 kok 2025. Sementara teman-temannya Maju 9 tahun dia berarti. Nah, teman-temannya senior dia lulusan Akademi Militer 2006, kebetulan saya suka jadi dosen tamu juga di Seskuat. Saya tanya, kamu lulusan Akmil tahun berapa? 2006. Sampai sekarang sudah Seskuat, belum letnan kolonel. Artinya dia melewati berapa angkatan lagi gitu loh. Iya. Dia 2011
tidak seskuad, tidak di Kelapa II, seniornya sudah seskuad, belum letkol. Di mana keadilan itu? Gitu loh. Ini kan ya sebetulnya ini bisa menjadi tradisi tidak baik kali ya. Gimana imparsial melihatnya itu? Prajurit TNI kita tentu akan ada yang merasa ini sudah pasti, walaupun Kapus Pen bilang tidak akan ada protes dari internal anggota TNI yang lain terkait dengan hal ini karena sudah sesuai dengan undang-undang. Tapi ya budaya protes juga di militer, di TNI kita tentu tidak terbuka. Kan? Iya, tentu tidak terbuka begitu. Nah, anggapan persepsi seperti promosi orang-orang tertentu, istilahnya promoter begitu ya, atau orang yang dekat dengan kekuasaan gitu ya, itu sudah melekat dalam benak prajurit. Berapapun bagusnya prestasi prajurit yang di lapangan, itu kalau tidak ada dorongan atau orang dalam begitu ya, mereka nggak akan dapat penghargaan. Nah, kerja mereka bisa jadi tidak dihargai gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan, kita khawatir sekali di internal TNI ini justru menjadi persoalan gitu. Memang itu sesuai undang-undang. Tadi TNI kan bilang ini sudah sesuai dengan undang-undang. Memang itu sesuai dengan undang-undang. Itu penjelasan Kapus Pen. Kalau faktanya tadi dikatakan oleh Pak Ginting, ini banyak hal yang dilanggar sebetulnya. Kalau kita melihat keputusan Panglima itu kenaikan pangkat Letkol TNI ini adalah berdasarkan KPRP, itu apa prestasinya, kemudian harus dijelaskan begitu, karena tetap saja percepatan itu harus ada sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan atau prestasi yang memang ditunjukkan gitu. Apakah kemudian saya pinjam lagi kata Pak Ginting tadi, bahwa map itu prestasi, buka pintu itu prestasi, buka pintu mobil begitu. Ini tentu mencederai rasa keadilan di internal prajurit TNI kita. Karena sesungguhnya Kopassus itu tempur ya, tempur ya Bang ya. Utama malah pasukan Artinya elit. orang yang ingin menjadi pasukan elit itu karena kegagahannya di medan tempur itu gitu ya. Jadi menurut saya Teddy nggak salah juga, ya kan? Contohnya dia itu di Kelapa I di Amerika sekaligus lulus sekolah ranger. Nah, seharusnya begitu pulang tanah air, tempatkan dia sebagai komandan kompi, tugaskan ke Papua, begitu dong, bukan jadi ajudan Kasum TNI, asisten ajudan Presiden Jokowi, kemudian jadi ajudan Menteri Pertahanan. Nah, kembali lagi ke posisinya di Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet itu katanya sekarang itu menjadi di bawah Sekretaris Negara, eselon 2 katanya. Ya, eselon 2. Eselon 2 awalnya. Ya, betul itu. Tapi kenapa Teddy juga dilantik oleh Presiden bersama Wakil Menteri? Ya. Harusnya kalau eselon 2 dilantik oleh menterinya. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat. Eselon 2 itu di TNI adalah Brigadir Jenderal atau Laksamana pertama, Marskal pertama, bintang 1. Bintang 1 lah. Nah, ini kan mayor. Tiba-tiba seskap ke Brigjen. Loh, ini gimana? Akhirnya jangan salahkan publik, curiga nih. Tahun ini Teddy letkol, tahun depan dia kolonel, 2 tahun lagi 2027 dia Brigjen. Nah, sudah memenuhi syarat. Katanya syaratnya eselon 2, dan nanti bisa jadi seskap dikembalikan setingkat menteri, naik lagi dia mayor jenderal. Ini apa-apaan gitu loh. Secara undang-undang TNI itu salah, dia menempati posisi seskap, karena seskap itu tidak termasuk dalam 10 kementerian atau lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Itu tertuang dalam pasal 47 itu Undang-Undang TNI. Kalau misalnya ini ke Mas Ardi ya, kalau misalnya ada teman-teman yang iseng lah gitu ya, ingin menggugat itu gimana caranya menggugat? Kan ini jelas kata Bang Ginting tadi, melanggar undang-undang, ada aturan yang ditabrak. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh ada yang iseng ingin menggugat ini,
gimana caranya tuh Mas Ardi? Nah, ini yang problematik. Kenapa? Karena ini hanya bisa digugat di peradilan tata usaha militer. Nah, sementara hukum acara peradilan tata usaha militer kita itu belum ada, nggak ada. Ketika kita pernah juga dalam kasus yang lain begitu mengajukan ke Mahkamah Agung dengan dalil tata usaha negara, ditolak karena alasannya ini sebetulnya perkara yang harus diselesaikan melalui tata usaha militer. Nah, tetapi tata usaha militer, aturan hukum acara tentang tata usaha militer kita belum ada, gitu. Jadi di tengah sistem peradilan militer kita yang juga masih merujuk pada Undang-Undang 31 tahun 97 ya, yang undang-undang itu sebetulnya juga kan problematik gitu, dipersiapkan oleh para mantan jenderal atau militer pada waktu itu ketika menghadapi demonstrasi besar dari masyarakat sipil untuk reformasi. Nah, jadi kekosongan aturan hukum ini masih terjadi dan ini yang juga harus diperbaiki. Saya kira harus ada terobosan hukum juga. Mahkamah Agung berani tidak itu menerima kalau ada gugatan dari masyarakat sipil misalnya terkait dengan hal ini kan jelas melanggar, bertentangan. Mahkamah Agung menerima perkara atau gugatan ini misalnya di bawah tata usaha negara, menganggap ini sebagai tata usaha negara. Saya kira itu harus ada terobosan itu, Cak. Wah, menarik ini. Nah, tapi begini, Cak. Gimana Bang? Gimana? Setiap surat keputusan itu Mas Ardi, biasanya ada kalimat di bawahnya. Apabila terdapat kekeliruan, dapat dibatalkan atau ditinjau kembali. aturan peralihan ya. Aturan peralihan. Di bawah itu selalu, surat keputusan selalu ada kata-kata itu. Apabila keliru. Nah, menurut saya, supaya kemudian tidak menjadi polemik soal Teddy ini, ya sudah pensiunkan aja Teddy. Dan dia sudah dapat penghargaan yang luar biasa menjadi letkol. Ya kan? Udah luar biasa. Pensiunkan dini dia. Artinya, Iya. Pak Prabowo atau Panglima TNI bisa meniru langkah SBY. Loh iya. Memberhentikan AHY yang pangkatnya waktu itu mayor, masukkan ke dalam dunia politik, dan sekarang kemudian menjadi menteri. Kira-kira begitu ya Bang Indeng? Ya itu kan di eranya Jokowi, dia mundur, gentle mundur. Padahal itu kan Pilkada Jakarta Februari 2017 ya, dia ikut kontestasi. Mestinya 1 April 2017 itu dia udah waktunya menjadi letnan kolonel. Karena jabatan letkol itu jabatan danyon itu untuk letnan kolonel. Nah, SBY itu juga sudah memberikan contoh pada waktu menempatkan Mayor Jenderal Tanri Balilamo, nah dari asisten personil Kasat mau dijadikan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, maka dia bikin SK pindahkan dia staf ahli di Mendagri, sudah alih fungsi nih, dulu masih ada alih fungsi, dipensiunkan, baru jadi PJ Gubernur, tidak menyalahi aturan. Nah, kenapa ini tidak dilakukan oleh Presiden Prabowo? Padahal ini alma maternya. Belajarlah dari SBY yang bagus-bagus, ya kan? Nah, ini kan contoh. Dia bekas anaknya presiden tuh nggak dapat kenaikan pangkat percepatan. Toh dia juga seskuadnya di luar negeri, udah seskuad dia. Artinya sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat, tinggal berapa bulan lagi. Tinggal berapa bulan lagi itu nggak dapat. Apalagi dia masih berapa tahun lagi gitu loh. Nah, jadi Pak Prabowo ini alma matermu. Mohon Anda lebih tertib. Kasihan, jangan-jangan di sekeliling Anda itu banyak ABS. Asal Bapak senang. Nah, Teddy kembalikan saja. Saya kira Pak Prabowo paham lah. Kalau misalnya mau ABS-ABS-an, saya masa Prabowo mau dijilat-jilat dengan begitu, kan orang tegas Bang. Macan Asia loh. Iya Bang itu. makanya, tapi tegas, buktikan dong, jangan omon-omon dalam kasus Teddy. Ya itu yang belum ada Bang. Nah, ini nyambung. Kemarin Panglima itu mengatakan bahwa
prajurit TNI yang menempati jabatan sipil itu harus mengundurkan diri. Ini statement Panglima kemarin kalau tidak salah. Nah ini mestinya dibuktikan sesuai dengan yang apa namanya Cak Imam bilang tadi, Mayor Teddy dipensiunkan dini gitu karena menempati jabatan sipil di luar dari lembaga yang sudah diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI gitu. Kalau memang apa namanya Presiden Prabowo betul-betul membutuhkan lah taruh begitu ya Mayor Teddy di kabinet begitu. Jangan sampai ini merusak apa namanya keorganisasian dan sistem merit sistem kepangkatan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang TNI begitu. Ya tarik aja. Yang aku sering bertanya lagi itu begini, Bang Mas Ardi. Ini sengaja sih. Teddy ini menikmati gaji mayor apa gaji eselon 2? Itu, Bang. Gimana tuh ya? Nah itu dia, itu kan nggak tertib, ya kan? Dia mayor kok jadi eselon 2 brigjen loh, berapa lompatan. Itu sudah diberikan contoh oleh Presiden Soekarno dulu, ketika menempatkan Mayor Jenderal Jamin Ginting sebagai sekretaris kabinet yang pertama. Kemudian diganti oleh Mayor Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso yang kemudian menjadi Kapolri. Itu jenderal-jenderal kan, jenderal-jenderal senior. Nah, setelah era peralihan Soekarno ke Soeharto, maka Seskap itu satu tingkat di bawah Mensesnek. Nah, Sudarmono, Kolonel Sudarmono, waktu itu baru kemudian naik pangkat jadi Brigjen, masih eselon 2. Tertib tuh semuanya. Kenapa Pak Prabowo nggak tertib? Iya. Terakhir SBY misalnya, Letnan Jenderal Sudi Silalahi, ya kan? Dulu kan setelah Sudarmono ada kemudian Murdiono dan lain-lain, Ismail Saleh, itu Mayor Jenderal semua. Jokowi pun tertib loh. Tertib apa? Oh enggak ya, Bang? Enggak. Aku cuma mancing aja, Bang. Justru dari awal itu, justru awalnya dari Presiden Jokowi ketidaktertiban itu, gitu. Dan jangan kemudian ini bukan penyakit menular, mestinya ditolak dong, gitu kan? Kan banyak era Diamputasi. Jokowi. Nah, Ini kan gini Mas Ardi, aku kata lihat-lihat tuh ya, Pak Prabowo ini senang banget nabrak aturan ya kayaknya ya. Gimana tuh? Iya, khusus apa namanya terkait dengan penempatan militer aktif di jabatan sipil. Ini juga kan banyak yang dipersoalkan oleh publik belakangan ini, pengangkatan apa namanya kabulok ya dari militer aktif. Ya itu. Kemudian juga kami mendapatkan data juga lebih dari 2.500 prajurit TNI aktif itu di jabatan sipil. Tapi memang ada yang di 10 lembaga atau institusi yang diperbolehkan oleh Undang-Undang TNI itu. Tapi banyak juga sebetulnya yang apa namanya di luar itu, di luar lembaga yang diperbolehkan itu. Nah, ini yang coba apa namanya legalkan gitu ya, dalam tanda kutip melalui revisi Undang-Undang TNI ini yang sedang berlangsung juga di DPR belakangan ini, yaitu menambah apa jabatan sipil yang bisa ditempati oleh militer aktif. Yang sebetulnya ini sudah berlangsung lama juga, sudah berlangsung semenjak dari zaman Pak Jokowi juga tadi dibilang oleh Pak Ginting. Tapi apa namanya ini kan kalau kita mengatakan itu ilegal, itu tidak sah, melanggar hukum, menabrak aturan. Nah ini yang coba ingin dilegalkan begitu, apa namanya melalui Undang-Undang TNI. Dan usulan kita sebetulnya kalau militer ingin menempati jabatan sipil itu sesuai dengan politik hukum pasal 47. Udah. Politik hukum pasal 47 itu militer aktif tidak boleh harus pensiun ketika mereka ingin menduduki jabatan sipil. Itu politik hukumnya. Kemudian dikecualikan oleh ayat 2 pasal 47. Boleh tidak pensiun, tapi hanya di 10 lembaga ini ya, begitu yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan Seskap tidak ada di situ. Dan Seskap tidak ada di situ. Nah, kalaupun ada perkembangan apa namanya ketatanegaraan kita, begitu ya, ada lembaga-lembaga baru yang dibentuk yang dirasa penting prajurit TNI aktif itu untuk ada di sana. Nah, mari kita lihat tinjau ulang pasal 47. Mungkin ada dari 10 lembaga ini yang
sebetulnya tidak lagi membutuhkan tenaga prajurit TNI aktif, tapi ada yang baru yang ingin dimasukkan begitu, dan argumennya jelas. Begitu. Kembali ke rencana revisi Undang-Undang TNI itu ya, yang sekarang revisi lah, yang sekarang sedang berjalan lah ya gitu. Tadi kan Mas Ardi bilang bahwa langkah-langkah seperti tadi itu, pola-pola seperti tadi itu ingin coba dilegalkan. Nah kalau begitu apakah tidak akan memunculkan dampak bahwa merit system tidak akan jalan di tubuh TNI? Karena pada akhirnya orang berlomba-lomba mendekati kekuasaan. Ya itu yang kita khawatirkan. Dengan salah satu kasusnya pengangkatan Mayor Teddy ini di jabatan sebagai Seskap ini, begitu. Itu sudah melanggar aturan, tapi kemudian ini ingin dicoba dilegalkan atau dinormalisasikan begitu. Berbagai jabatan sipil itu ditempati oleh militer aktif. Nah, statement Panglima kemarin itu saya rasa harus betul-betul diwujudkan secara konkret bahwa prajurit militer aktif itu harus pensiun atau mundur dari kedinasan prajurit ketika ingin menempati jabatan sipil. Kalau yang ada jabatan sipil yang memang diperlukan prajurit TNI aktif, ayo kita atur, kita lihat secara detail apa saja lembaganya dan kenapa penting prajurit TNI itu, prajurit TNI aktif itu berada di situ. Bang Ginting, dari sisi pembinaan TNI kan mestinya nih menurut saya orang awam ya Bang ya, penempatan kayak gitu kan mestinya di bawah di bawah bintang di atas bintang 1 lah Bang ya. Biar juga misalnya gitu, biar prajurit-prajurit TNI itu tidak merasa kemudian harus berlomba-lomba mendekati kekuasaan. Misalnya gitu ya. Bolehlah ditempatkan kalau dia sudah mau promosi, kemudian dipromosikan menjadi bintang 1. Karena bintang 1 kata Bang Ginting tadi itu, dan seterusnya sampai ke bintang 4, itu kan memang sudah tidak pakai yang begini-begini kan, tidak pakai tahapan-tahapan kayak tadi itu. Ini kan sudah politik. Nah, kalau begitu gimana? Setuju nggak Bang? Jadi begini ya, kebetulan Undang-Undang TNI lahir 2004. Kemudian belakangan ada badan-badan baru yang baru lahir. Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut. 3 badan ini memang masuk akal kalau TNI masuk di dalamnya, ya kan? Terorisme, bencana ujung tombaknya tentara loh tuh. Nah, kan kemudian juga Badan Keamanan Laut gitu kan, Tentara Angkatan Laut. Itu masuk akal. Nah, yang nggak masuk akal tiba-tiba misalnya banyak masuk ke BUMN segala macam, seperti menjadi dirut Bulog. Silahkan aja sebenarnya dibikin rapi. Misalnya Majen Novi Helmi Prastia itu dari asisten teritorial Panglima TNI, karena dia mau ditaruh menjadi dirut Bulog, maka naikkan aja dia jabatannya dulu di TNI. Dia kan dapat jabatan baru, Danjen Akademi TNI, yang itu posisi bintang 3. Nah, dinaikkan bintang 3, pensiun, baru dipindahkan ke Bulog. Itu nggak melanggar. Karena memang Presiden punya rencana, proyeknya ketahanan pangan dan segala macam. Jadi masuk di situ. Tapi kalau ini kan nggak tertib. Tiba-tiba diumumkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Majen Novi Helmi Prastia itu akan jadi dirut Bulog. Nah, makanya Kasat bilang dia sudah bukan militer aktif. Nah, ya kan? Nah, berikutnya lagi dia akan promosi menjadi Danjen Akademi TNI. Tapi sampai sekarang belum naik pangkat. Nah, kan gitu. Tapi dia udah di sini. Ini kan aneh, artinya apa? Tidak tertib administrasi, buruk administrasi. Mestinya Erick Thohir juga jangan buru-buru mengumumkan, ya kan? Ini haknya Presiden. Itu yang saya khawatirkan. Saya pikirkan itu. Dulu TNI punya namanya Badan Pembinaan Karir. Sekarang nggak ada. Nah, dulu dibina dulu nih. Misalnya dia mau dipindahkan ke Bulog, ya kan? Dia dilatih dan segala macam. Udah selesai, pensiunkan,
taruh, nggak melanggar. Makanya sekarang banyak yang protes. Loh kok ini lebih buruk dari era reformasi? Kan mulai dari Teddy yang jadi Seskap itu kan sudah rame, orang sudah banyak protes. Iya. Protesnya itu kan bukan karena apa-apa, biar aturan ini tegak. Iya. Kan begitu Bang. Tapi ini kayaknya kok diabaikan malah tambah menjadi-jadi ya. Yang heran buzzer-buzzer menuding kita iri katanya, dengki. Itu kan rezeki orang, ngapain dibahas? Loh, bukan soal iri, dengki, dan juga soal rezeki. Yang namanya rezeki itu apa sih? Halal dan hak. Nah itu hak nggak deh? Halalan toyiban. Nah, halal dan baik. Nah, tidak cukup halal lo pakai toyiban lo, Bang, baik lo. Ini yang halalan toyiban. Pasti. Cobain lagi ya. Ya, selain itu, Cak Iman, dampaknya nggak hanya juga terhadap di internal institusi TNI, ya, tetapi juga ada keluar, yaitu kepola karir ASN kita yang mereka itu sudah mempersiapkan diri, kemudian sudah berkarir di institusi sipil gitu ya, kemudian tiba-tiba yang seharusnya katakanlah itu mereka menempati jabatan tersebut begitu sebagai Seskap, kan banyak sebetulnya yang senior dan juga layak begitu untuk posisi jabatan itu, tapi kemudian diserahkan ke orang yang lebih dekat dengan presiden. Nah itu loh Mas. Terus. Ini ke depan ya kami mengkhawatirkan hal itu, bahwa jangan-jangan ASN kita ini ke depan bisa malas-malasan untuk bekerja atau meniti karir begitu ya, khususnya ya mereka yang di jabatan-jabatan yang sudah eselon 3, eselon 2 begitu. Itu akan terganggu secara psikologis untuk bekerja secara fokus begitu. Nah, itu loh yang saya juga pernah berpikir ya. Itu nasib eselon 1 di Seskap itu deputi, kan ada deputi-deputinya toh. Iya. Karena dulu ini kan pimpinannya menteri, Menseskap. Iya. Di bawahnya ada deputi kan. Ada sekjen, ada deputi kan begitu. Itu setelah dipimpin oleh Pak Teddy, Mas Teddy, yang katanya itu eselon 2. Lah yang eselon 1 di posisinya jadi sebagai apa gitu loh. Lantung. Gitu ya. Iya. Mungkin Bang jawabnya kadang staf dan kadang atasan. Nah, apalagi tadi udah Adi ini kan bilang bahwa dia sekarang katanya Seskap, jadi keakal-akalan nih dipindahkan lagi ke Sekmil, ya kan? Iya. Nah, di Sekmil itu ada 4 kepala biro. Itu diisi bintang 1 Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Rata-rata, kira-kira sebulan atau 2 bulan lalu saya ke sana. Rata-rata lulusan Akademi Militer, AAL, AAU atau Akpol 93, 94. Nah, sekarang Teddy masuk di situ 2011. Tapi kan itu posisi bintang Bang. Lah iya, posisi bintang. Kok Teddy di sini? Terus jadi sama dengan seniornya itu. Gimana seniornya? Enggak, itu satu Lu Bang. siapa lo? Kan kira-kira Yang kedua, gitu. sekarang yang menjadi atasan eselon 1 di Seskap itu siapa? Nggak ada. Nggak ada atasannya Bang. Nggak Lucu ada. kan? Nggak ada. Bang Rusdi aja pembantunya saya atasannya kok. Iya, Kan makanya. Rusdi itu kan pembantu saya Bang yang tadi ngasih sate. Saya atasannya. Kalau nggak saya perintah, Perintahkan kerupuk dong. wah, Bang, usul kok sekarang. Oh, itu. gitu Nanti ya? kalau Bang mampir lagi sini Oh, saya gitu kasih ya? kerupuk. Oh, Kerupuknya iya. doang nggak pakai sate. Oh, Nah, kan satenya sudah Bang. Oh iya. Itu nah itu loh Bang. Iya. Siapa atasannya mereka ini? Nah, jadi benar. Tadi disebutkan akhirnya nantinya PNS atau ASN frustrasi. Gua udah membina karir dari bawah, tiba-tiba ada orang masuk eselon 2. Apa iya dia lebih ngerti daripada pejabat di bidang itu? Ya kan? Misalnya ya militer ditaruh menjadi kepala divisi atau direksi di Bulog misalnya ya. Apa dia lebih ngerti daripada orang yang berkarir sejak awal di Bulog? Kan enggak juga. Nah, jadi yang seperti ini harusnya betul-betul dijaga gitu loh. Tugas kita nyemprit gitu loh. Kita sebagai warga negara ini inginlah pemimpin-pemimpin kita itu
ikuti aturan. Aturan mereka buat sendiri, masa langgar sendiri? Iya. Iya kan? Undang-undang TNI yang buat kan TNI juga. Iya, Iya kan? Dengan DPR. Iya. Kan gitu. Masa mereka langgar sendiri? Nah itu loh yang tidak kita inginkan. Nanti jadi rusak negara ini. Ini merdeka atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa loh Bang. Iya kan? Iya. Masa harus mau dimain-mainkan rahmat Allah begini? Nah, jadi Itu. memang harusnya penasihat khusus presiden bidang pertahanan ngasih tahu dong ke presiden, Pak Presiden ini nggak pas nih, ini keliru nih. Kemudian Panglima TNI dan Kasat harus berani bilang, no sir, ini keliru. Jangan kemudian, iya Pak, jangan begitu. Menurut Mas Ardi baiknya Pak Prabowo gimana? Memerintahkan kepada Panglima TNI itu untuk jabat Mayor Teddy untuk dipensiunkan dini. Ya. Kalau Bang Ginting? Nah, ada dua. Selain pensiunkan dini, kalau memang dia masih tetap mau jadi militer, lepas jabatan Seskap, dia jadi berkarir di militer. asisten ajudan presiden. Belum layak jadi ajudan presiden. Artinya dia di bawah Sesmil. Di bawah sekretaris militer. Iya. Nah, jadi Sesmil asisten ajudan presiden. Karena ajudan presiden itu kolonel. Nah, kalau ajudan asisten itu di bawahnya. Jadi dia sendiri belum berhak untuk jadi ajudan presiden. Makanya kok yang seperti itu jadi Seskap. Kapan dia jadi Seskap? Loh, kerjanya dampingi seperti ajudan kok. Polanya untuk Teddy itu pertama pensiunkan dia, ya. Pensiunkan juga udah enak dia jadi letkol kok. Udah hebat kan? Atau dia dikembalikan ke militer, lepaskan Seskapnya. Sudah letkol pula. Sudah letkol pula kan, teman-temannya baru mayor. Nah, gitu. Oke. Jadi jangan nasemena. Gimana sih? Iya. Bang, bukan nasemena. Apa? Jangan carpe tibi. Oh gitu. Iya, Tuh. carpe dewe. Oh, Jangan seenaknya sendiri. Iya. Itu. Ya alhamdulillah Bang, ini saya jadi tercerahkan Bang. Jadi